Shalom saudara-saudari, kita mulai lagi ibadah minggu kita. Hari ini temanya adalah selidiki, hadapi, beresi, dan baharui. Apa maknanya? Yuk kita doa dulu sebelum kita mulai ya. Bapa, terima kasih kami membuka hati untuk firman Tuhan ditabur karena kami tahu firman-Mu adalah tuntunan yang membangun kehidupan kami. Kami siapkan hati kami dan kami percaya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia tapi akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan dan berhasil kemana Engkau suruh. Dan firman itu saat ini Kau suruh kepada kami. Kami siap di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Saudara-saudara, kita mulai aja. Ada ayat firman Tuhan yang hari-hari ini yang Tuhan bukakan buat saya dalam pengertian yang baru, ya. Nah, apa itu? Dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 5, firman berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tak berkekurangan suatu pun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah." Nah saudara, selama ini kalau tentang hikmat saya pikir ada sesuatu pengertian ataupun juga tuntunan Tuhan yang baru. Tetapi ketika saya baca ayat ini tanpa dipotong tetapi dilanjutkan dari ayat 2 sampai 5, saya melihat bahwa hidup ini banyak sekali ujian. Ujian itu adalah masalah yang kita hadapi. Tetapi di situ Tuhan bilang ada iman, ada ketekunan, dan tujuan masalah itu adalah untuk kita jadi buah yang matang, kita jadi dewasa, suatu buah kita yang matang bisa dinikmati, bisa menjadi berkat buat orang lain. Tetapi untuk itu yang Anda perhatikan ada iman dan ketekunan. Iman buat saya adalah jadi hikmat bukan hanya sekedar minta sesuatu yang pengertian yang bagaimana jalan keluarnya, bukan membukakan itu. Hikmat adalah buat saya di sini adalah Anda tahu mana iman dan mana ketekunan. Kenapa? Karena iman adalah salah satu bagian yang Tuhan kerjakan. Iman adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Yesus adalah iman, sumber iman itu. Itu bagian Tuhan. Tetapi ketekunan adalah bagian kita. Bagian jiwa kita. Ketekunan adalah free will, keputusan Anda dan saya. Jadi, salah satu bentuk hikmat yang Tuhan bukakan buat saya adalah bahwa Anda dan saya mengetahui mana bagian Tuhan dan mana bagian kita. Di mana kita mengatakan, memutuskan kehendak kita, free will kita, jiwa kita arahkan. Amin. Karena hari-hari ini begitu banyak orang yang berseru, menghadapi masalah, berseru sama Tuhan, tetapi dia nggak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Dia pikirkan, wah udah kasih karunia, tinggal tunggu Tuhan. Salah saudara. Kasih karunia adalah Tuhan sudah mati buat kita, sudah menyediakan segalanya buat kita. Kita sudah dijadikan manusia baru, tetapi tetap ada bagian kita menyiapkan supaya kasih karunia ini berjalan bersama. Nah, sebenarnya Tuhan bukakan dalam Nehemia, saudara-saudari. Nehemia berbicara pembangunan tembok Yerusalem dengan pintu-pintu gerbangnya. Ya, jadi kalau bicara tembok, nah ini kita pernah lihat ini, saudara ya. Kita pernah bahas tentang Nehemia. Saya nggak bahas seluruhnya, tetapi Anda ngelihat ini gambaran Yerusalem dalam Nehemia. Ada 10 pintu gerbang. Itu membicarakan, kita sudah bahas, itu membicarakan tentang yaitu gerbang-gerbang kehidupan kita yang berhubungan dengan jiwa kita ini, kehidupan kita ini, saudara-saudari. Ya, jadi Anda tahu bahwa inilah yang di Nehemia perbaiki adalah tembok dan pintu. Karena bait Allahnya sudah didirikan. Artinya Roh Kudusnya sudah ada. Banyak orang percaya Roh Kudusnya sudah ada, bait Allahnya sudah ada dalam kita. Tetapi temboknya dan pintu-pintunya ini rusak. Ini bicara jiwa, saudara. Oke? Nah, apa yang terjadi pada Nehemia adalah Nehemia 2 ayat 12-13, ya, ketika Nehemia memulai membangun tembok Yerusalem, mau memperbaiki karena Allah Tuhan memberi beban, saudara-saudari, Anda ngelihat di sini. Selama itu, Nehemia 2 ayat 12-13 bahasa Indonesia sehari-hari, selama itu aku tidak memberitahukan pada siapapun, Allah memberi ilham kepadaku untuk membangun kota Yerusalem. Besoknya malam-malam aku bangun mengajak beberapa teman pergi keluar kota,
Selain keledai yang kukendarai, kami tidak membawa hewan tunggangan yang lain. Hari masih malam ketika kami meninggalkan kota melalui pintu gerbang lembah. Di sebelah barat, kami menuju ke selatan pintu gerbang sampai melalui mata air naga, dan dalam perjalanan itu, aku memeriksa kerusakan-kerusakan pada tembok kota dan kulihat pula pintu-pintu gerbang yang telah habis dimakan api, saudara-saudari. Jadi yang Nehemia lakukan ketika dia mulai membangun tembok-tembok Yerusalem, berbicara kehidupan kita, jiwa kita, kehidupan kita, saudari, dia mulai memeriksa, saudari. Dia memeriksa mana kerusakannya. Ini berbicara apa? Ini yang saya katakan adalah langkah pertama untuk kita membangun kehidupan kita, membangun hidup kita adalah satu, periksa, selidiki, atau bahasa Inggrisnya trace, saudara-saudara. Ya, kita belajar bahasa Inggris. Dan ketika Nehemia mulai, bukan suatu kebetulan kalau dia mulai dari pintu gerbang lembah dan pintu gerbang sampah. Perhatikan, Nehemia memulai dari pintu gerbang lembah dan pintu gerbang sampah. Kenapa? Karena pintu gerbang lembah berbicara kehidupan kita di lembah. Ketika kita mengalami kesulitan, pintu gerbang sampah berbicara tentang sampah-sampah yang menjadi masalah, saudari. Biasanya orang baru sadar hidupnya bermasalah ketika dia ada di lembah. Ketika hidupnya penuh dengan sampah. Tetapi saya mau lihat ini dulu. Bukan suatu kebetulan ketika Nehemia memulai pembangunan tembok Yerusalem, dia mengendarai keledai. Terjemahan bahasa Indonesia sehari. Kalau terjemahan bahasa Indonesia yang biasa tidak disebut keledainya. Hanya binatang. Tetapi sesungguhnya adalah keledai. Anda ingat ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia mengendarai keledai muda? Ketika Yesus masuk Yerusalem, sesungguhnya Tuhan mulai membangun hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus membangun sempurna, roh kita ditebus setelah itu. Tetapi keledai ini adalah sesuatu lambang yang luar biasa, saudari. Ya, tadi kita ngelihat memang dimulai dengan pintu lembah, gerbang lembah dan gerbang sampah, tetapi mengendarai keledai. Anda lihat, keledai adalah lambang kerendahan hati. Anda harus mulai dengan sikap kerendahan hati di hidup kita. Kalau Anda mau membangun hidup ini, Anda harus punya kerendahan hati supaya Anda bisa melihat, memeriksa dengan benar problem masalah. Karena banyak sekali masalah-masalah kita itu datang karena kita, dan tanpa kerendahan hati kita kadang nggak melihat, nggak mengakui. Dan tadi Nehemia katakan, di sini Nehemia katakan, dia mulai melihat dari gerbang lembah dan gerbang sampah. Bukan suatu kebetulan. Di sekeliling tembok Yerusalem atau Yerusalem dikelilingi oleh 7 lembah, saudara-saudari. Kita sudah belajari, saya hanya melihat sekilas doang. Saudara-saudari, Anda ngelihat di situ. Ada 7 lembah. Lembah Sidim, Eskol, Kidron, Tarbantin, Akor, Ben Hinnom, Yisrael. Lembah-lembah ini mewakili keadaan hidup kita. Ada orang-orang yang ada di lembah karena memang mereka melakukan dosa. Ada orang-orang yang ada di lembah karena mereka mengalami keputusasaan, karena keadaan yang semakin sulit sekali. Ya, ada orang yang di Kidron, ada yang di lembah Kidron, terpuruk kehidupannya, saudara-saudari. Jatuh lagi, gagal lagi, sangat terpuruk. Ada orang ada di lembah Tarbantin, putus asa, tawar hati. Karena dia begitu banyak kekecewaan mungkin. Ada orang ada di lembah, hidupnya penuh masalah karena keserakahan dia. Karena dia cinta uang, karena dia serakah, akhirnya dia mengalami masalah. Ada orang yang ada di Ben Hinnom, Gehenna. Gehenna itu kematian karena mereka dibayang-bayangin terus. Bagaimana kalau mereka meninggal sehingga nggak bisa sukacita, nggak bisa tenang, nggak bisa menikmati hidup. Ada orang yang hidup di lembah karena Israel. Penghakiman, penuh tuduhan. Kamu nggak layak. Kamu bukan anak yang baik, kamu bukan orang tua yang baik, kamu bukan suami yang baik, bukan istri yang baik. Sehingga mereka hidupnya berantakan, saudari. Saya nggak tahu apakah Anda ada di sini, saudari. Lalu kemudian sampah ini kita memiliki masalah karena kita diamkan sampah-sampah ini, saudara. Kita sudah belajar sebelumnya, saudara, ada 4 sampah.
yaitu sampah yang datang dari pengalaman hidup yang menyebabkan trauma-trauma kehidupan. Lalu sampah dari status dari dunia. Anda dicap anak haram, Anda dicap adalah mungkin maaf ya, ada orang yang Anda buruk, jelek, gendut, dan macam-macam. Nah, saudara, Anda merasa hidup Anda berantakan, hancur karena apa yang dilekatkan oleh dunia. Kemudian sampah-sampah keadaan jiwa, yaitu karena tekanan hidup dan terus karena sekarang. Tetapi jiwa Anda, keadaannya adalah tertekan, depresi karena iblis terus panah-panah Anda dengan segala macam sampah-sampah dunia, dan Anda menampungnya sehingga akhirnya nggak kuat lagi, akhirnya stres, depresi, panic attack. Anda nggak melihat harapan. Ada lagi saudara, di jiwa ini adalah ketergantungan Anda pada obat-obatan, pada medsos, yang membuat jiwa Anda selalu keadaan jiwa kita tergantung dari apa yang diberitakan. Lalu ada sampah rohani, saudara. Sampah rohani adalah, di sini bicara Anda sudah nempel sama Tuhan, tetapi sama seperti carang, ya, ranting ditempelkan ke pokok, tetapi banyak benalu, ya, sehingga Anda nggak tumbuh. Nah, benalu-benalu ini, saudara, bisa aja karena Anda, ya, ada sampah-sampah dosa, nggak benar, Anda hidup bersama, Anda belum married, hidup bersama. Ada lagi karena Anda mulai ngelihat horoskop, percaya nujum, pernah percaya horoskop segala. Saudara, ini sampah yang kadang membuat hidup kita di dalam masalah. Tapi apapun juga, mungkin Anda ada di lembah karena keadaan-keadaan yang tadi kita lihat 7 hal. Mungkin Anda juga memiliki sampah, tetapi itu harus kita selidiki dengan kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, ketika orang mulai katakan, Anda ini bermasalah di sini, mungkin Anda akan tolak, Anda akan bikin argumen-argumen yang lain. Enggak, saya nggak putus asa, enggak, saya nggak tawar hati, padahal tawar hati. Oleh sebab perlu kerendahan hati untuk menyelidiki hati ini, saudari. Amin. Nah, saudara, di dalam Nehemia 2 ayat 17-18, terjemahan EMB, Indonesian Modern Bible, saudara, maaf ya, karena ini lebih tepat. Nah, Anda ngelihat ketika sesudah Nehemia menyelidiki, lalu dia panggil orang-orang, dia katakan, kemudian aku berkata kepada mereka, kamu melihat kesengsaraan yang kami alamin. Bagaimana Yerusalem terlantar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar oleh api. Maka datanglah kita bangun kembali tembok Yerusalem. Saudara, yang pertama Nehemia katakan kepada orang-orang ini, mari datang, kita bangun kembali. Dengan kata lain, Nehemia kemudian dia ulangin lagi kepada mereka, mari kita bangkit, bangun, kuatkan tangan dan mulai pekerjaan yang baik itu. Dengan kata lain, Nehemia bilang, oke, Yerusalem berantakan, pintu gerbangnya terbakar, tetapi ayo kita bangun, mari kita sama-sama bangun. Artinya Nehemia mengajak orang-orang untuk hadapi keadaan. Hadapi, ataupun bahasa Inggrisnya face it, hadapin. Banyak orang lari dari keadaan, lari dari masalah, saudara. Tetapi Tuhan mau, marilah kita bangkit dan membangun. Sehingga kita menguatkan tangan yang memulai pekerjaan. Dengan kata lain, ketika dikatakan, mari kita bangkit dan bangun, kuatkan tangan untuk mulai pekerjaan yang baik ini. Dengan kata lain, kita bisa hadapi, tapi kita harus punya ketetapan hati ketika dikatakan, ayo kita bangkit, ayo kita bangun, kuatin tangan. Kenapa? Karena ketika kita hadapin, akan ada banyak masalah, sehingga kita harus kuatkan, kita harus tetapan hati kita. Inilah yang kemarin kita belajar, saudara. Minggu lalu kita belajari bahwa untuk menguatkan hati kita. Tapi itu bukan keseluruhannya, saudara. Ini bagian dari berani menghadapinya. Tetapi untuk membangun hidup kita, kita harus mulai rendah hati. Selidiki keadaan kita. Kenapa? Apa yang menyebabkan keadaan kehidupan kita berantakan? Kadang bukan alkohol disebabkan oleh orang lain, bukan disebabkan keadaan. Kadang-kadang kita, Anda harus selidiki di lembah itu. Apakah ada sampah?
apakah hal yang lain? Oke? Lalu hadapi dengan ketetapan hati. Tadi Anda selidiki dengan kerendahan hati. Sekarang Anda hadapi dengan ketetapan hati. Kenapa? Karena Tuhan tahu akan ada resisten. Akan ada perlawanan. Demikian juga Nehemia. Dalam Nehemia 2 ayat 19 selanjutnya, di ketika itu dikatakan Sanbalat. Ya, Sanbalat dikatakan orang Haran. Tobia, orang Amon. Ya, dikatakan dan pelayan itu Gersom orang Arab mendengar itu mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Saudara-saudara, siapa ini? Sanbalat, Tobia, dan juga Gersom, saudara. Siapa mereka ini? Saudara harus tahu Gersom ini, Tobia ini, dan Sanbalat ini. Nah, kita ngelihat lagi dari Nehemia, saudara-saudari. Dalam Nehemia 6 ayat 2b, saudara-saudari, dikatakan, maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku untuk mengatakan, datanglah dan biarlah kita berkumpul ke Kepirim di lembah Ono. Ya, namun mereka sedang merancangkan kejahatan terhadapku. Ketika Anda mau menghadapi masalah kehidupan, ketika Anda menghadapi keberantakan kehidupan kita, Anda mau hadapi, mau bangun bersama Tuhan, Anda tetapkan hati. Butuh ketetapan hati, karena akan ada kesulitan. Dan tadi, Nehemia 6 ayat 2, ada yang merancangkan kejahatan. Artinya, ada yang ada hal yang iblis sedang lakukan untuk mempersulit Anda, untuk membuat Anda menderita. Itu terjemahannya. Saudara-saudari, karena Anda akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Ketika Anda berusaha mencoba, kadang nggak langsung beres. Oleh sebab itu, Anda harus tetap hati. Anda harus kuatkan hati Anda. Kemudian, saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Sanbalat ini, saudara? Dalam Nehemia 6 ayat 5 dan 6, saudara. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya. Jadi lihat ya, berkali-kali mereka datang. Kali ini yang kelima, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku, membawa surat terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu. Ya, Gasimu, mudah-mudahan ngomongnya benar ya. Membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Saudara, ketika Anda mau bangun hidup Anda, lalu ada desas-desus, kebohongan, ada kabar-kabar bohong, saudara-saudara. Ada kabar-kabar bohong, ada gosip, ada perkataan-perkataan yang nggak benar tentang kita. Kalau Anda ambil hati, kalau Anda hadapin, Anda jadi panas hati, Anda jadi mulai tawar hati lagi, kita sedang ada di lembah lagi. Butuh ketetapan hati untuk menghadapi kabar bohong ini seperti Nehemia. Bukan itu, nggak benar Nehemia, acukan aja. Itu yang harusnya. Lalu apalagi yang dilakukan oleh si tiga orang ini, si Semaya, dalam Nehemia 6 ayat 10 dan 11, saudara. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka akan datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Ada apa, saudara? Anda tahu, seolah-olah Semaya ini mau baik sama si Nehemia. Dia bilang, ada orang mau bunuh kamu, cepat lari ke dalam bait Allah. Ke dalam bait Allah, saudara-saudari. Dan Anda tahu peraturan bait Allah adalah, kalau Anda bukan imam, Nehemia bukan. Dia bukan imam, ya saudara. Ketika dia masuk ke dalam bait suci, maka dia akan mati. Itu yang terjadi, saudara. Ya, oleh sebab itu mereka mau menjebak, saudara. Ketika Anda mau bangun hidup Anda, akan datang jebakan-jebakan kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak ikutin cara Tuhan.
kita akan masuk dalam jebakan. Tapi Nehemia nggak mau masuk dalam jebakan karena dia ikutin cara Tuhan. Nggak boleh. Sekalipun dia pemimpin, tapi dia bukan imam. Tidak boleh. Dia ikutin, saudari. Amin. Ya. Nah, kemudian saudari, ya, di Nehemia 6 ayat 17 sampai 19 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sementara itu para pemimpin Yahudi masih juga mengadakan surat menyurat dengan Tobia. Lihat ya. Ini setelah tembok ini mau selesai, saudara. Ya sudah mau selesai. Kemudian para pemimpin Yahudi. Nehemia orang apa? Yahudi. Ini pemimpin Yahudi menulis surat kepada Tobia. Tobia ini yang mau mencelakakan orang Israel. Banyak orang Yahudi berteman dengan Tobia karena ia menantu Sekanya, anak Arah. Ini orang penting nih. Lagi pula Yohanan, anak Tobia, kawin dengan anak perempuan Mesalam, anak Berekia. Ini bupati-bupati terkenal. Punya jaringan. Meskipun Tobia terus-menerus menulis surat kepadaku, kepada Nehemia untuk menakut-nakuti aku. Tobia kurang ajar, dia tulis terus untuk takut-takutin. Namun, para pemimpin Yahudi, teman-teman sebangsa daripada Nehemia, menyebut di depanku segala kebaikan Tobia. Tobia yang jelas-jelasan jahat. Tetapi pemimpin Yahudi ini mau pro sama dia. Oh, si Tobia baik, lakukan ini, lakukan ini. Ini bicara apa? Anda dikhianatin. Bahkan yang mengkhianati kadang orang dekat. Saudara, perlu ketetapan hati untuk membangun hidup ataupun keluarga Anda, apapun juga yang sekarang ini sedang hancur dalam kehidupan Anda. Karena akan begitu banyak hal yang akan datang, tetapi kalau kita nggak ketetapan hati, kita akan mudah mundur, saudara. Tuhan tahu, oleh sebab itu, ayo hadapi dengan ketetapan hati. Kita lanjut, saudara, untuk mempercepat kemudian, ya. Nah, kemudian dalam Nehemia 4 ayat 14, katakan begini, sementara ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata pada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Jangan takut. Nehemia menegakkan hati, menguatkan hati. Ya, ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anakmu laki-laki, anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Bicara apa? Kenapa kita perlu ketetapan hati? Kenapa kita harus hadapin, saudara-saudari, setiap keadaan-keadaan walaupun sulit, walaupun juga kita diterpa dengan berita-berita bohong dari si jahat, dari orang-orang, walaupun kita dijebak, saudara, si iblis mau menjebak kita dengan banyak cara, walaupun kita dikhianati, saudara, karena kita harus perlu ketetapan hati, karena kita enggak sendiri, saudara-saudari. Kita enggak sendiri. Kita ada Tuhan yang bersama kita, dan ketika kita berketetapan hati, maka dampaknya adalah banyak orang yang kita kasihi akan berdampak kepada banyak orang yang kita kasihi. Kalau Anda dan saya berketetapan hati untuk menghadapi, maka dampak positifnya, Anda bukan berperang buat diri Anda aja, tetapi Anda akan membawa dampak buat orang-orang yang Anda kasihi. Dan Anda gak usah takut, karena Tuhan beserta kita, Tuhan yang Maha Besar ini. Yang penting, Tuhan di pihak kita. Kepada siapa kita harus takut? Nggak ada, saudara. Amin. Lanjut, ya. Jadi 1, selidiki. 2, hadapi. 3, apa? Kita lihat Nehemia 8 ayat 10 dan 11. Terkenal sekali. Dikatakan, lalu Nehemia setelah selesai nih, saudara, tembok sudah beres, pagar sudah beres, lalu Nehemia kepala daerah itu dan Imam Esra ahli Taurat dan orang Lewi mengajar orang ini itu berkata kepada mereka, mengajarkan Taurat, saudara, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat, karena Taurat membuat Anda sadar kita ini orang berdosa, nggak sanggup melakukan sempurna hukum Taurat. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itu adalah perlindunganmu. Saudara, apakah engkau berduka cita saat ini? Apakah engkau bersusah hati? Tuhan mau Anda erase, hapus, saudara-saudari. Tuhan mau Anda beresi. Jangan berduka cita, jangan bersusah hati. Anda harus beresin hal tersebut atau erase. Lalu bagaimana Anda erase duka cita dan susah hati ini? Firman Tuhan katakan, ya, kenapa? Dulu saya bingung, tapi kemudian saya dibukakan Tuhan. Dikatakan, sebab
Sebab, kenapa kamu gak usah berduka cita? Kenapa kamu gak usah bersusah hati? Ya, beresin, tadi hadapin, sekarang beresin. Beresin ini dengan apa? Sukacita, karena Tuhan itu kekuatanku. Dulu saya nggak terlalu ngerti. Wah, sukacita karena Tuhan. Jadi bukan perasaan, karena Tuhan di pihak kita. Oke, Tuhan di pihak kita. Tapi kadang-kadang saya nggak sukacita juga kalau Tuhan. Saya tahu Tuhan di pihak kita, tapi masalah beban begitu berat Tuhan. Lu nggak enak, makan juga nggak enak, apa juga nggak enak, saudara. Tetapi Tuhan mulai bukakan kemudian. Anda pernah dengar, dan ini sering Anda dengar, terutama ketika Natal. Dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11, saudara-saudara, ketika malaikat-malaikat datang memberitakan kelahiran Tuhan Yesus, dikatakan apa? Jangan takut, aku datang untuk memberitakan kabar baik padamu, suatu sukacita besar bagi segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita kota laut. Saudara, Nehemia, zaman Nehemia, Yesus belum mati buat kita, belum datang ke dunia. Tetapi ada gambaran di situ. Duka cita. Dan juga, saudara, halnya membuat kita juga, ya, membuat kita sedih. Ya, itu diganti dengan sukacita. Artinya ini apa? Saudara-saudara, kita bisa beresin duka cita kita. Kita bisa beresin yang membuat kita menangis, saudara. Dengan Yesus jadi juru selamat kita. Yesus jadi juru selamat kita dengan mati di atas kayu salib. Artinya beresin dengan darah Yesus, saudara. Make sense? Anda ngelihat koneksinya? Bahwa sukacita yang dari Tuhan itu perlindunganmu. Ketika Anda berlindung di bawah darah Yesus, itu Anda pasti menang. Itulah yang harus membuat kita bersuka cita. Dan itu nggak bisa diambil oleh iblis. Ketika Anda terima Yesus, darah Yesus ada pada kita. Iblis nggak bisa ambil. Itulah yang harus membuat kita suka cita. Karena kalau darah Yesus ada sama kita, iblis dikalahkan. Kalau darah Yesus ada sama kita, saudara-saudari, maka kehidupan kita adalah kehidupan dari Tuhan Yesus yang nggak bisa diambil oleh siapapun juga. Amin. Itu dia. Anda dan saya sudah diampuni. Kita nggak bisa beresin masalah kita dengan kebenaran kita, dengan status kita. Kita terima pemberesan karena darah Yesus. Karena ketika kita terima darah Yesus, maka Anda dan saya telah diampuni, telah dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena hukum Taurat, kita taat melakukan hukum Taurat. Nggak ada yang bisa. Saya katakan perbuatan kita yang paling kudus seperti kain kotor di mata Tuhan. Siapapun Anda. Roma pun katakan tidak ada satu orang pun yang benar. Semua telah hilang kemuliaan Allah. Pak, saya tapi sudah ditebus Tuhan Yesus. Dulu iya saya hilang kemuliaan Allah, tapi sekarang sudah ditebus saya. Enggak, saudara. Firman Tuhan katakan, kamu melanggar satu hukum Taurat, maka kamu sudah bersalah atas semuanya. Pikiran kita nggak beres aja. Kemudian Tuhan bilang, standar Tuhan kalau pikiran kamu ada yang buruk, yang jelek aja, kamu marah aja, kamu telah berdosa. Gak ada bisa. Kita benar karena kita dibenarkan oleh darah Yesus, saudara. Kebenaran kita adalah imputed, dipakaikan, dikenakan, bukan berasal dari kita, tapi berasal karena darah Yesus. Makanya, saudara, di dalam Wahyu diperlihatkan bagaimana jubah itu dicelupkan ke dalam darah, maka kita jadi kudus dan dikenakan kepada kita. Oleh karena kita sudah diampuni, saudara-saudara, maka kita harus mengampuni orang lain pula. Amin. Cara kita memberesin masalah adalah Anda tahu bahwa kita sudah diberesin Tuhan di pihak kita. Maka kalau Tuhan di pihak kita, kita adalah orang benar. Dan orang benar pasti diberkatin. Orang benar pasti Tuhan ada di pihak kita, bela kita. Tetapi juga karena kita sudah diampuni, ampunilah. Banyak sekali kita belum beresin, belum melihat pemberesan dalam kehidupan kita karena kita belum mengampuni. Bukannya jadi syarat, saudara-saudara. Kalau dulu sebelum Yesus mati, ya ampuni. Sebab kalau kamu nggak mengampuni orang yang bersalah pada kamu, Tuhan pun enggak. Itu sebelum Yesus mati. Tapi setelah Yesus mati, firman Tuhan katakan, ampuni, karena kamu sudah diampuni. Mengampuni orang lain bukan menjadi syarat, tapi karena kamu sudah diampuni, maka kamu harus ampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kalau kita nggak mengampuni, akan ada masalah, akan ada celah. Iblis bisa masuk panah-panah kita lagi, saudara. Amin.
Rendahkan hati kita. Taati, ikuti apa yang Tuhan suruh. Amin. Kemudian dalam Nehemia 12 ayat 30, saudara-saudari, ya, para iman dan orang Lewi mentahirkan, atau bahasa Inggrisnya purified, dirinya lalu mentahirkan seluruh umat dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok yang mereka tadi beresin, benerin, bangun, ya. Nah, saudara-saudara, kata mentahirkan, purified, bahasa aslinya artinya to be bright, bahasa Inggrisnya artinya diterangi atau dibaharui. Karena ketika Anda dibikin, kayak kita ngecat jadi bright, dia malah jadi baru. Karena aturan lama kemudian dicat, bright, jadi bersinar, ataupun jadi baru, seperti baru. Nah, itu maknanya, saudara-saudari. Ya, ketika mentahirkan, maknanya adalah memperbaharui. Jadi yang keempat, langkah kita untuk membangun kehidupan yang berantakan ini adalah perbarui, renew. Tetapi kemudian pertanyaannya, apa yang di-renew? Nah, di sini salah satunya tadi, saudara-saudari, ya, kita dalam perjanjian baru, kita tahu dalam Petrus katakan bahwa kita ini imamat rajani. Orang Lewi itu imam, kita pun juga sekarang. Ya, maka kita sudah diperbarui, kemudian ya secara kehidupan kita semua secara utuh, fungsi kita secara fungsi imam dan raja, imam ya di sini hubungannya dengan Tuhan sudah diperbarui, ditahirkan, dibaharui. Tetapi juga perlu juga mentahirkan secara umat juga, kita milik Tuhan. Ya, itu yang diperbarui. Tetapi kita juga perlu memperbaharui pintu-pintu gerbang dan tembok. Ini berbicara apa? Pintu gerbang dan tembok tadi kita sudah lihat, ini berbicara jiwa. Bagian mana jiwanya? Kita ngelihat dalam perjanjian baru, saudara. Roma 12 ayat 2 itu berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budi, pembaruan pikiran, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan Allah, dan yang sempurna. Jadi, yang diperbarui adalah pikiran atau pola pikir, saudara-saudari. Ketika Anda sudah menjadi anak-anak Tuhan oleh kuasa darah Yesus, Anda sudah dihapus dosa Anda sudah dibenarkan. Tapi bukan berarti pola pikir kita sudah benar, saudara. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan begini, saudara. Bagaimana pola pikir apa sih? Apakah pola pikirnya kita mau melakukan yang jahat, dosa? Saudara, saya percaya orang yang nggak ada Roh Kudus pun, tapi punya hati nurani, dia tahu dia nggak boleh melakukan dosa. Jadi, apa yang benar dan salah, dosa atau tidak dosa, bukan Roh Kudus yang harus menyatakannya. Hati nurani, dan hati nurani ada pada setiap orang. Orang percaya pun tidak percaya ada. Mereka tahu apa yang benar dan apa yang tidak. Mana yang dosa, mana yang enggak. Mereka tahu, saudara. Tapi kalau gitu, pola pikir apa yang harus dibarui sehingga sebagai orang percaya disuruh diperbarui? Kita ngelihat dalam Efesus 4 ayat 17-18, saudara-saudari, dikatakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nih ya, oke. Sekarang kita udah kenal Tuhan. Dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh hidup dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, kalau baca ini, mungkin saya akan bawa bahasa Inggrisnya agar lebih jelas. Bahasa Inggrisnya dikatakan having the understanding darkened, digelapkan, being alienated from the life of God, dipisahkan dari kehidupan Allah, alienated, ya, dipisahkan from the life of God through the ignorance that is in them. Jadi saya mau katakan, kalau saya dapat impresi begini, ya, Anda dipisahkan dari kehidupan Allah. Pikiran yang sia-sia, pikiran yang gelap, itu adalah pikiran yang melihat bahwa Anda, kehidupan Anda itu, ya, dipisahkan dari kehidupan Allah yang ada di dalam kita. Amin. Jadi banyak orang percaya untuk membangun kehidupannya yang berantakan, Anda mulai ubah pola pikirnya, bukan tentang dosa, tahu dosa 3. Saya bilang itu hati nurani, tetapi mulai pola pikir. Pola pikir yang bagaimana? Pola pikir yang membuat kita tidak melihat siapa kita di dalam Kristus. Inilah alienated from the life of God.
pola pikir yang memisahkan kita dari Allah, ataupun Allah yang ada di dalam kita. Jadi dengan kata lain saya mau katakan, siapa kita di dalam Kristus, saudara. Kita di dalam Kristus adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita di dalam Kristus adalah telah dibenarkan, telah dikuduskan. Kita dalam Kristus adalah lebih dari pemenang. Kita dalam Kristus berharga, mulia, dikasihi. Kita di dalam Kristus adalah I can do all things. Saya dapat melakukan segala sesuatu. Kita di dalam Kristus adalah, saudara-saudari, imamat, raja, memerintah, lebih daripada pemenang. Inilah yang terus harus kita perbarui, saudari. Ketika kita keluar dari Kristus, maka kita sedang dalam kegelapan, disesatkan. Banyak sekali kita dipandang-pandang, siapa kamu? Mereka menempatkan kita, siapa kita, dari status yang dunia berikan. Kamu bukan orang kaya, kamu bukan orang pintar, kamu bukan intelek, kamu lulusan SD, kamu hanya nggak sekolah, kamu pekerjaan kamu ini dan itu. Saudara, jangan mau. Anda harus melihat siapa saya dalam Kristus. Pekerjaan saya di dunia tidak menentukan siapa saya, nilai saya di dalam Kristus. Tetapi darah Yesus yang telah membayar saya menentukan siapa saya dalam Kristus. Karena saya adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Terlepas apapun pekerjaan saya, terlepas apapun yang saya miliki di dunia ini. Karena apa yang saya miliki di dunia ini, apa yang saya miliki dan apa yang menempel pada saya di dunia ini akan pada akhirnya semua akan hilang. Tetapi status saya di dalam Kristus kekal selamanya. Itu lebih berharga, saudara. Amin. Jadi akhirnya Anda tahu, Anda membangun kehidupan dengan menyelidiki kehidupan ini, masalah kita, keadaan kita dengan kerendahan hati. Anda hadapi dengan ketetapan hati bahwa Anda tahu Tuhan bersama kita dan apa yang pergumulan kita ini berdampak buat orang-orang kita kasihi. Oleh sebab itu jangan mau nyerah. Beresin, jangan mau dibohongin, jangan mau ya udahlah hancur sekalian, ya udahlah cerai-cerai. Jangan mau. Akan berdampak kepada orang-orang kita kasihi, saudari. Lalu beresin. Pemberesannya mulai dengan Yesus, saudara. Kita telah terima Yesus, kita telah diampuni, dibenarkan, ampuni. Kadang-kadang yang menjadi masalah kita nggak bisa beresin adalah kita menahan kesalahan orang, kita jadi terus mangkel, kita dendam, kita kesel, akhirnya menjadi masalah semua. Keputusan kita berdasarkan amarah, keputusan kita berdasarkan dendam, keputusan kita berdasarkan iri. Saudara, Anda telah dibebaskan oleh darah Yesus, telah diampuni, dibenarkan. Saudara, mungkin masa lalu kita berdosa, mungkin masa lalu kita nggak beres, tetapi saudara, darah Yesus telah menghapus semua sehingga Anda layak untuk membangun kembali hidup ini bersama Tuhan. Amin. Lalu perbarui, renew pola pikir kita, siapa kita dalam Kristus. Itu yang penting. Amin, saudari. Anda tangkap, renungkan itu, lakukan itu. Yuk, kita sama-sama. Kita akhiri dengan doa, saudari. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menyelidiki keadaan kami dengan kerendahan hati, sehingga kami bisa melihat masalah kami, bagian masalah kami yang harus kami beresin, saudara. Bapak Tuhan, dan juga biar kami diberikan kekuatan, keberanian untuk menghadapi Tuhan. Karena Engkau bersama kami, dan karena juga ini akan berdampak bagi orang-orang yang kami kasihi, Tuhan. Dan biarlah juga kami bisa ngerti bahwa kami bisa beresin dengan darah Yesus. Darah Yesus telah memberikan kami kelayakan. Darah Yesus telah mengampuni kami, membenarkan kami, sehingga kami kembali diberikan kesempatan, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan biarlah juga kami mulai juga, karena Tuhan sudah ampuni kami mengampuni orang lain. Kami memberi kesempatan buat orang lain pula untuk dia kembali mencoba dan kembali bangkit, Tuhan. Kami juga mau mengubah, Tuhan, pola pikir kami, terus perbarui Roh Kudus, sehingga kami tahu siapa kami di dalam Kristus. Dan kiranya segala kebenaran ini dapat kami lakukan, karena Engkau terus ingatkan dan Engkau berikan ke kami kekuatan untuk lakukan, Roh Kudus. Karena kami tahu hidup kami adalah di dalam Kristus adalah hidup yang dibangun senantiasa untuk menggenapi panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup kami dan keluarga kami, Tuhan. Terima kasih. Setiap firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia, tapi Roh Kudus akan membuat pengertian terhadap kebenaran firman ini hidup di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya dan menerima katakan amin. Tuhan berkati kita semua.